Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas CPU terbaru untuk AMD dengan soket AM4. Ya, memang AMD menjanjikan soket AM4 ini hingga tahun 2020, tapi ternyata AMD masih mengeluarkan varian terbaru untuk AMD Ryzen 5000 series. Jadi sebetulnya varian terbaru yang dirilis oleh AMD untuk soket AM4 itu semuanya adalah CPU refresh bisa dibilang ya. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah Ryzen 7 5700X3D. Ya, setelah ada AMD Ryzen 7 5800X3D, akhirnya 5700X3D masuk juga nih ke market Indonesia. Sebetulnya Ryzen 5-nya pun bahkan ada. Tapi gue lebih senang sama 5700X3D ini karena dia tuh sebenarnya punya spesifikasi yang identik sekali dengan 5800X3D, tapi harganya 1 juta lebih. 1 jutaan lebih murah daripada si 5800X3D. Untuk spesifikasi dari Ryzen 7 5700X3D, dia menggunakan arsitektur Zen 3 tentunya, bukan Zen 4 ya. Jadi ini masih menggunakan TSMC 7 nanometer juga, punya 8 core 16 thread, maksimum boost-nya itu ada di 4,1 GHz. L3 cache-nya ini gemuk banget karena dia X3D, jadinya ada AMD 3D V-Cache teknologi. L3 cache-nya itu sama seperti 5800X3D, yaitu di 96 MB dengan L2 di 4 MB. TJ-Max-nya ada di angka 90 derajat Celcius, memiliki dukungan memori DDR4, lalu punya 24 lane PCIe Gen 4, usable-nya itu ada 20, jadi secara PCIe lane juga sebetulnya ini lebih banyak daripada si 8700G loh. Harga Ryzen 7 5700X3D memang bisa dibilang tetap lebih mahal dari Ryzen 5 7500F. Tapi emang target dari Ryzen 7 5700X3D sepertinya untuk pengguna soket AM4 yang pingin upgrade, khususnya jika mencari CPU gaming yang bisa mengejar performa arsitektur current gen. Jadi meskipun ini Zen 3, kemampuan gamingnya nggak bisa diremehin. Ryzen 5 7500F juga sebenarnya bakalan dibebankan pada harga motherboard AM5 dan memori DDR5 yang secara harga lebih tinggi dari soket AM4 dan memori DDR4. Sementara 5700X3D punya opsi motherboard dan memori dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi kayaknya kalaupun rakit baru memang sebetulnya masih mirip-mirip, cuma value-nya udah turun aja untuk soket AM4. Karena kalau kita rakit dengan 7500F, kita mendapatkan platform yang baru nih dengan arsitektur yang terkini juga, yang dimana kemampuannya, efisiensinya itu sebenarnya memang tetap lebih baik. Oke, kita langsung aja masuk ke metode pengujian ya. Untuk pengujian gamenya nanti bakalan ada dua resolusi, yaitu 1080p dan juga 1440p yang bakalan gua uji. Untuk 1080p-nya itu tentunya untuk ngecek pure performance dari CPU-nya seperti apa, karena 1080p itu bakalan CPU bound banget. Makanya gua tandem GPU yang agak tinggi banget seperti 4080 Super. Tapi untuk resolusi 1440p-nya, gua bakalan pairing si 5700X3D ini dengan Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC. Seri Gaming OC ini satu tingkat di bawah Aorus ya. Jadi seperti kelas WindForce dan Aorus disatuin. Karena desain cooling dia tuh masih pakai 3D Active Fan yang dimana ini ya blade fan dari WindForce. Tapi heatsink dan heatpipe-nya ini kelasnya seperti si Aorus. Dia pakai copper plate heatpipe hingga ke VRM-nya. Coolingnya sendiri emang oke ya. Gue sempat stress test dan GPU temperatur masih bisa dijaga di bawah 60 derajat Celcius saat full load. Hotspotnya pun bisa di bawah 90 derajat dengan fan speed yang masih 50%. Tentu ini adem banget karena RX 7800 XT itu memakan daya 287 watt saat load. Itu termasuk tinggi. Dia memerlukan 2x8 pin dengan rekomendasi power supply di 700 watt. Tersedia BIOS switch untuk ganti mode reference atau OC mode. Tapi mending pilih OC mode aja karena pre-overclock dari GPU-nya cuma selisih 115 MHz. RGB-RGB-an ada, tapi minim-minim aja, nggak ngejreng kayak Aorus. Masih cocok buat yang mau rakit PC yang agak kalem temanya. Dan nanti GPU ini juga bakalan gue colokin ke 7500F. Jadi kita nggak cuma sekedar membandingkan dari sisi GPU-nya aja, tapi kita bakalan bandingin juga dengan Ryzen 5 7500F untuk performance 1080p dan juga 1440p-nya itu seperti apa. Antara si 4080 Super nanti di 1080p dan juga 1440p-nya di si RX 7800 XT Gaming OC ini. Jadi untuk testbed pengujian kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang Ryzen 5 7500F-nya dan juga Ryzen 7 5700X3D. Kalian bisa lihat sendiri di sini motherboard yang dipakai apa, memori yang dipakai apa, cooling, storage, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung mulai dulu ya untuk performance dari Cinebench R23 nih. Si Ryzen 7 5700X3D
Multicore-nya dapat di sekitar 13.000. Ini selisihnya sekitar 800 poin gitu multicore-nya dari Ryzen 5 7500F. Yes, Ryzen 5 7500F emang cuma punya 6 core aja, tapi karena kemampuan IPC-nya yang udah jauh lebih baik, maka dari itu meskipun 6 core di sini tetap lebih kencang daripada 8 core milik si Ryzen 7 5700X3D. Begitu juga dengan single core-nya, karena single core dari 5700X3D di sini hanya sekitar 1300-an aja. Jadi kalau kalian pakai buat 3D rendering, sebetulnya 7500F masih tetap sedikit lebih bagus. Kita lompat ke CPU temperatur. Sekali lagi, pengujian temperatur di sini semuanya pakai all-in-one water cooling 360 mili. Ryzen 7 5700X3D di sini jalannya default ya. Nggak di overclock sama sekali, nggak pakai PBO sama sekali. Untuk temperatur di sini kurang lebih mirip-mirip aja, seperti Ryzen 5 7500F. Masih bisa dikategorikan adem karena sebetulnya power draw dari Ryzen 7 5700X3D masih tetap lebih tinggi daripada 7500F yang dimana dia tuh makan daya sekitar 88 sampai dengan 90 watt. Nah, kalian bisa lihat CPU package power dari Ryzen 7 5700X3D itu ketika menjalankan Cinebench R23 looping, dia tuh memakan daya sekitar kurang lebih ya 102 sampai dengan 105 watt lah sebenarnya. Idle-nya masih lumayan tinggi di 30 watt dan kalau kita harus bandingin sama Ryzen 5 7500F, dia tetap lebih hemat ya dayanya dengan kemampuan yang lebih kencang. Jadi efisiensinya memang bagus banget sih Ryzen 5 7500F ini. Untuk kemampuan 3D rendering lainnya seperti Blender misalnya, Ryzen 7 5700X3D di sini selisih 10 sampel per menit dari Ryzen 5 7500F. Di sini menandakan bahwa Ryzen 5 7500F memang tetap lebih bagus daripada 5700X3D khususnya untuk skenario content creation. Tapi kalau dipakai buat main game, ini yang kalian lihat adalah resolusi 1080p yang berarti gue pakai RTX 4080 Super. Di sini untuk Ryzen 5 7500F dan juga 5700X3D sebetulnya udah cukup berimbang. Tapi 1% low frame rate dari Ryzen 7 5700X3D di sini jauh lebih rendah karena dia masih pakai DDR4. Ditambah lagi memang testbed pengujian gue hanya pakai memori 16GB aja ya di sini. Tapi tenang aja, nggak semua game seperti itu kok. Contohnya seperti di Far Cry 6, di sini masih cukup berimbang, bahkan 1% low frame rate-nya juga itu masih oke ya untuk resolusi 1080p ini. Resolusi 1080p ini mencerminkan skenario yang bakalan jadi CPU bound lah, karena gue pakai GPU yang cukup high-end nih. Kalau misalkan kelas yang di bawahnya lagi nanti kita bakalan lihat di resolusi 1440p biar dia lebih GPU bound lah gitu, biar load GPU-nya bakalan lebih berasa. Kita next dulu ke game selanjutnya untuk resolusi 1080p. Di sini kalau kita menggunakan 4080 Super, Ryzen 5 7500F masih tetap sedikit lebih unggul, tapi sebetulnya selisihnya tuh nggak terlalu berbeda jauh kok dari Ryzen 7 5700X3D. Yang menandakan kemampuan dari Ryzen 7 5700X3D di sini menurut gua masih fine-fine aja sih jika kalian padu padankan bahkan dengan GPU sekelas RTX 4080 Super. Lalu selanjutnya juga seperti Cyberpunk 2077, di sini Ryzen 5 7500F masih tetap sedikit lebih unggul rata-rata FPS-nya. Tapi 1% low frame rate-nya sebetulnya Ryzen 7 5700X3D nggak buruk-buruk banget kok. Bahkan di sini memorinya masih pakai 16GB doang. Lalu The Last of Us Part 1 di sini juga selisihnya tipis banget ya. Jadi kemampuan gaming dari Ryzen 7 5700X3D ini secara kemampuan CPU, kita bicaranya ini kemampuannya bakalan berimbang banget sebetulnya dengan Ryzen 5 7500F. Nah, sekarang kita lompat ke resolusi 1440p, di mana gue bakalan menggunakan Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC. Di sini kalian bakalan bisa ngelihat bahwa untuk Hogwarts Legacy, Ryzen 7 5700X3D masih bisa mengungguli Ryzen 5 7500F. Jadi ini dalam kondisi tertentu, jika dia udah mulai GPU bound, sebetulnya Ryzen 7 5700X3D di sini bakalan lumayan kelihatan sebetulnya potensinya, seperti saat menjalankan Hogwarts Legacy ini. Walaupun 1% low frame rate lagi-lagi masih tetap lebih rendah ya. Game selanjutnya seperti Far Cry 6, di sini Ryzen 7 5700X3D tetap masih ada di bawah si 7500F. Di sini untuk resolusi 1440p tetap ya Ryzen 7 5700X3D masih tetap di bawah 7500F, tapi selisihnya tuh cuma sekitar 7 FPS aja yang menurut gue itu nggak bakalan ke-notice karena ini rata-ratanya udah masuk di 140-an lebih jika kalian menggunakan RX 7800 XT. Lalu game selanjutnya adalah Deathloop untuk resolusi 1440p, selisihnya itu ada di 5 FPS, tapi untuk 1% low frame rate-nya si 5700X3D di sini agak rendah sebetulnya di 65, sementara 7500F itu ada di 86. Ya tentu ini perbedaan antara memori DDR5 6000 MHz dengan DDR4 3600 MHz yang memang sebetulnya lumayan terasa ya. Tapi kalau kita ngelihat Cyberpunk 2077 di resolusi 1440p, di sini malah 5700X3D unggul.
Unggulnya lumayan sih, 95 berbanding 88 fps. Dan 1% low frame rate itu masih relatif sama di angka 69 fps. Dan terakhir ialah The Last of Us Part 1. Untuk RX 7800 XT Gaming OC, jika kalian menggunakan Ryzen 7 5700 X3D, selisihnya hanya 1 fps aja, tapi 1% low frame rate-nya berbeda sekitar 4 fps jika dibandingkan dengan Ryzen 5 7500F untuk CPU-nya. Dan ketika bermain game, Ryzen 7 5700 X3D ini rata-rata dia bakalan memakan daya sekitar 78 watt. Angka segini itu sebetulnya udah hampir mendekati angka dari Ryzen 9 7900 polos, jadi tetap lebih tinggi daripada 7500F. Di sini 7500F betul-betul efisien karena ketika kalian bermain game, CPU-nya itu hanya berjalan di sekitar 57 watt aja, dan skenario ini juga resolusi 1080p ya. Kalau skenario-nya itu GPU bound, CPU-nya juga udah lebih banyak nganggur, gua rasa 7500F itu bakalan nyantai banget sih di sini untuk power draw-nya. Oke, kesimpulan untuk AMD Ryzen 7 5700X 3D. Ini menurut gua adalah sebuah CPU dengan soket AM4 yang lebih masuk akal secara harga dari Ryzen 7 5800X 3D. Meski harga CPU ini tetap lebih tinggi dari Ryzen 5 7500F yang arsitektur dan platformnya lebih baru, tapi ini bisa jadi solusi upgrade yang sangat menarik bagi kalian yang udah punya soket AM4. Yes, kemampuan CPU dari 5700X 3D ini baik single core atau multi core-nya sebetulnya nggak seimpresif itu, karena kemampuan 8 core-nya ya kurang lebih setara dengan 7500F yang berjalan lebih hemat daya, juga lebih adem pula si 7500F, dan platformnya baru DDR5. Tapi single core pelan bukan berarti gamingnya jelek, karena 5700X 3D punya keunggulan yaitu cache yang sangat gemuk dan itu kepake banget buat skenario gaming. Terlebih lagi jika dirasa kalian ingin upgrade GPU juga ke 7800 XT misalnya, ini CPU bisa tetap ngasih performance yang baik pada skenario game tersebut. Tadi kita udah lihat pada resolusi 1440p pun, beberapa game justru 5700 X3D bisa sedikit lebih unggul dari 7500F jika kita menggunakan 7800 XT. Jadi kalau kalian udah punya PC dengan soket AM4, itu kalian cuma nambah 4 jutaan aja untuk dapetin CPU gaming yang selevel dengan current gen saat ini untuk CPU-nya ya, jika kita bicaranya performance gaming. Dan kalau kalian mau upgrade GPU sekalian, keluar budget sekitar 13 jutaan, itu kalian udah dapat 5700X 3D yang proper buat gaming, lalu 7800 XT seperti gaming OC ini yang juga memang kemampuan di 1440p-nya juga udah cukup menjanjikan. Ini jadinya ngebikin soket AM4 tuh gara-gara 5700X 3D bener-bener jadi kayak menolak punah cuy. Kalau kalian mau rakit baru, 7500F akan terasa tetap lebih efisien aja sih sebenarnya. Lebih, ya sekali lagi seperti yang gue bilang sebelumnya, lebih adem, lebih irit, kemampuan CPU-nya pun di luar skenario gaming masih tetap sedikit lebih unggul daripada si 5700X 3D ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.